Assalamualaikum Bu Fitri ya. Iya Pak. Guru kelas berapa Bu Fitri? Kelas 2 Pak. Guru kelas 2. Ini senang jumpa dengan Ibu Fitri dalam acara PMO ya, lanjutan dari teman-teman guru tadi yang sudah praktek baik. Tadi kita sudah praktek baik untuk P5, baik membuat modul P5-nya dan juga praktek P5-nya. Nah sekarang Ibu Fitri, saya mau Ibu Fitri cerita praktek baik tentang modul ajar ya. Iya Pak. Tentang modul ajar. Nanti Ibu Fitri guru kelas 2 silakan cerita apa pelajarannya yang mau diceritakan modulnya, kemudian apa-apa saja unsur modul ajar tersebut, kemudian apa informasi umum, kemudian apa tujuan kegiatan pembelajaran, kemudian apa profil pelajar Pancasilanya, kemudian apa sarana dan prasarana, kemudian apa target, kemudian jumlah peserta didik, kemudian bagaimana ketersediaan materi, kemudian model pembelajaran yang diterapkan, asesmennya, kemudian bagaimana kegiatan pembelajaran utamanya, baik mulai dari pembukaan, inti, dan penutup, serta silakan Ibu kita praktek banyak tentang materi, alat, dan bahannya. Baik Bu Fitri, silakanlah menceritakan praktek baik yang sudah dikerjakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Aningsih, saya guru kelas 2. Saya akan memaparkan praktek baik dengan modul ajar saya, itu pelajaran PKN Pak. Yeah. Semester 2 ini kita elemennya itu Bhinneka Tunggal Ika. Elemen Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kami kelas 2 itu ada 3 orang guru ya, saya Fitri Aningsih, rekan saya Sapriani, dan satu lagi Ica Lovita. Nah, dalam modul ajar ini kami punya informasi umum perangkat ajar yang disusun oleh kami bertiga, dengan alokasinya itu 6 kali 35 menit. Tujuan kegiatan pembelajarannya itu kami berada di fase apa? Elemennya Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajarannya supaya peserta didik dapat mengenali karakteristik individualnya dan dari fisik, karakter fisik dan non fisiknya. Terus indikator pencapaian pembelajarannya itu peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik diri dan teman-temannya di sekolah, dari itu warna rambut, warna kulit, bentuk wajah, bentuk hidung, dan sebagainya Pak. Yang kedua, dia peserta didik dapat menceritakan karakteristik diri dan temannya di sekolah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sikap terhadap keberagaman karakteristik individu di sekolah. Konsep utamanya Pak dalam modul ajar PKN ini adalah keberagaman karakteristik individu di sekolah. Profil pelajar Pancasilanya adalah kebinekaan global. Sarana dan prasarananya itu kami memberikan cermin ukuran kecil, sedang dan besar. Terus lampu ruangan kelas itu memadai, ruang kelas yang cukup besar. Peserta didiknya kami berjumlah 32 orang dalam satu kelas. Materinya itu ada nanti Pak, bisa dari ceramah atau apa gitu Pak metodenya. Model pembelajaran tatap muka, asesmennya individual dan asesmen kelompok. Bentuk asesmen performa yaitu presentasi, diskusi, dan proyek. Kegiatan pembelajaran utamanya itu setiap dalam satu kelas itu dibuat kelompok terdiri dari 6 orang sampai 6 orang. Materinya itu Pak, kami buat materinya gambar-gambar sebagai media belajar, yaitu semua materi foto dan gambar merupakan karakteristik dan identitas guru Pak. Foto keluarga guru dan foto keluarga peserta didik. Alat dan bahan yang diperlukan itu Pak, ada spidol yang warna-warni kayak selotip, kertas, penggaris. Bahannya kertas plano, karton warna-warni Pak. Persiapan pembelajarannya, yang pertama kami menyiapkan alatnya, menyiapkan bahan-bahannya. Yang kedua
kursi meja peserta didik dibuat berkelompok, Pak. Iya. Dan kalau urutan kegiatan pembelajarannya, yang pertama pembukaan ataupun kegiatan awal, ya pertama mengucapkan salam, ya kan Pak. Habis itu kedua mengabsen, ya Pak kan. Lalu sikap disiplin anak. Nah, guru terus kami guru memberi motivasi kepada peserta didik, dan peserta didik satu-satu disuruh maju ke depan oleh guru untuk menjelaskan materi pembelajaran PKN yang sebelumnya sudah dipelajari. Kegiatan intinya Pak, setiap peserta didik diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti siapa peserta didik yang hari ini sudah sarapan, siapa peserta didik yang mempunyai hobi menggambar, hobi yang dia sukai gitu. Yang ketiga peserta didik ditanya olahraga apa yang dia sukai. Yang keempat, peserta didik memberikan nama kelompoknya masing-masing. Jadi anak-anak didik itu bebas, mau dia memberikan nama peserta kelompoknya itu nama buah boleh, nama bunga boleh, nama hewan boleh, terserah, gitu Pak. Peserta didik memberikan pendapat masing-masing. Peserta didik bergabung dalam satu kelompok. Guru mulai berdiri di depan kelas dan meminta peserta didik untuk memberikan pendapat masing-masing. Peserta didik memberikan pendapatnya. Lalu peserta didik memperhatikan foto keluarga peserta didik dan foto guru yang ada, agar peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik setiap foto yang ada di situ, Pak. Terus setelah itu guru mengamati partisipasi dan percakapan peserta didik. Lalu guru bertanya apa perbedaan yang menarik dari setiap gambar dan terhadap dirinya, yang bedanya itu apa gitu Pak. Yang kedua pertanyaannya, apa yang mereka pelajari dari diskusi kelompok kalian. Yang ketiga, apakah mereka memiliki lebih banyak kesamaan dengan peserta didik dengan kelompok yang lain. Evaluasi kegiatan akhirnya yaitu Pak mengevaluasi, membimbing peserta didik membuat rangkuman pelajaran. Yang kedua, membimbing peserta didik untuk merefleksi proses pembelajaran dan materi pembelajaran. Terus memberikan penghargaan Pak, seperti memberikan hadiah kepada anak murid, umpan balik untuk anak murid itu supaya lebih semangat lagi dan lebih berkompetensi lagi Pak dalam kelas. Untuk guru sendiri refleksinya yaitu hal-hal yang perlu menjadi perhatian, ketepatan pemilihan media pembelajaran Pak. Yang kedua, harus ada perhatian khusus dalam menilai sikap peserta didik. Yang ketiga, menjadi catatan keberhasilan apabila anak murid itu melebihi target dari tujuan yang ada. Yang keempat, apabila ada yang diperbaiki harus lebih ditingkatkan. Apabila yang ada yang kurang lebih harus ditingkatkan lagi dan menutupi kekurangan itu Pak. Asesmen itu yang kami buat yaitu asesmen berkelompok Pak, dan asesmen individual. Nah, dan refleksi untuk peserta didik itu bagaimana, ada pertanyaan refleksi untuk peserta didik, bagaimana pendapat saya terhadap proyek yang ada di kelompok saya buat. Jadi ada beberapa pertanyaan untuk anak-anak, dan itu berdasarkan kelompoknya masing-masing Pak. Yang kedua, apa saja yang mereka temukan yang paling unik saat mengerjakan proyek itu. Yang ketiga, apa momen yang paling menantang bagi peserta didik. Yang keempat, yang paling penting, pelajaran apa yang didapat sama anak, yang paling penting yang didapatnya secara pribadinya Pak. Itu saja. Menarik sekali ya Bu Fitri ya, luar biasa ya Bu Fitri sebagai guru kelas 2 sudah dapat menyiapkan modul ajar ini khususnya untuk PKN ya. Jadi tadi yang saya dengar bahwa modul ajar yang dibuat itu bentuknya ada tadi terdiri dari informasi umum perangkat ajar, ya, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada indikator capaian tujuan pembelajaran, kemudian ada kata kunci, ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada sarana dan prasarana, ada target, ya, ada jumlah peserta didik, kemudian ada ketersediaan materi,
ada modul pembelajaran, ada asesmen, kemudian ada tadi kegiatan pembelajaran utama, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, yang tadi semuanya luar biasa sudah diceritakan Ibu Fitri ya. Juga tadi ada materi, alat, bahan untuk mendukungnya, luar biasa. Jadi kalau berdasarkan praktek baik pengalaman Ibu Fitri tadi, bagaimana perasaan Ibu terhadap selesainya modul ajar yang Ibu buat ini? Perasaannya campur aduk, Pak. Campur aduk ya? Iya, Pak. Apa Campur aja? aduk. Senang, sedih, ragu. Ya, itulah dia Pak, campur aduk tadi. Kalau senang kita bisa mengenal karakteristik anak. Setiap anak itu berbeda-beda senangnya. Kalau ragunya, ya benarkah modul saya aja yang kami buat ini itu ragunya. Kalau misalnya sedihnya, senangnya itu ilmu baru, sedihnya tuh nanti waktu pas akhir semester pasti berganti lagi dengan anak murid yang baru lagi. Itu Pak. Jadi tantangan, masalah-masalah yang dihadapi. Kalau tantangan itu Pak, kalau saya secara pribadi menekan ego, amarah emosional saya terhadap anak-anak, baik anak lama maupun anak yang baru, Pak. Ya. Jadi dengan siapnya modul ajar, dengan proses pembelajaran, Ibu bagaimana Bu hasilnya? Kalau rencana baik atau enggak gitu? Kalau berdasarkan modul yang kami buat ini Pak, alhamdulillah karena di kelas kami itu Pak, anak-anaknya itu luar biasa, yang suka sekali dengan tantangan, yang suka sekali dengan hal-hal yang baru yang dia tidak tahu. Jadi apa ya? Jadi inovasi, motivasi sendiri gitu Pak. Itu dia Pak. Jadi pesan-pesan terhadap teman-teman guru antara menyiapkan modul ajar dengan proses pembelajaran. Ada nggak manfaatnya modul ajar ini Bu untuk proses pembelajaran? Manfaat pasti ada Pak. Manfaat modul ajar itu kan istilah modul ajar ini kan perangkat ajar Pak, yang dipegang guru untuk kita mulai melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi kalau untuk guru-guru yang satu sekolah sama saya tetap semangat. Untuk yang di luar yang belum menjadi sekolah penggerak, ayo sama-sama kita gerakkan sekolah kita untuk menjadi yang lebih baik, dan ayo motivasi diri sendiri untuk lebih berkembang. Bu, kira-kira mengajar capek nggak Bu? Dibilang capek-capek sih Pak. Iya ya. Namanya juga kita mengajar menghadapi anak dalam satu kelas itu kan bukan cuma 2 orang 3 orang Pak, kan lebih daripada 20 orang gitu. Jadi saya pikir perlu nutrisi tambahan ini Bu. Sangat perlu Pak. Ya seperti ini supaya energinya bagus. Ini ada produk dari HNI, madu pahit. Memang pahit Bu, tapi tetap dicintai dan dirindu. Menjadikan energi tetap oke. Kemudian untuk penampilan Ibu, supaya tambah glowing untuk anak murid, ini Bu, gluta jus dari HNI. Baik, Bu Fitri, luar biasa ya. Maunya seperti inilah teman-teman guru semuanya. Modul ajarnya siap, kemudian energinya kuat, penampilannya glowing dan mantap, serta proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan hasilnya baik. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.